Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, Jumat 3 April 2026. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang mengenal kata baku dan tidak baku. Norma kesantunan dalam berkomunikasi adalah tentang penggunaan kosakata yang tepat. Jadi kalau misalnya kita berbicara ataupun menulis surat dengan teman sebaya, tentu kita dapat menggunakan kata tidak baku seperti beneran, ayo buruan, begitu. Namun kita sebaiknya tidak menggunakannya saat berkomunikasi dengan guru atau orang lain yang lebih senior. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai sarana berkomunikasi dan berpikir memiliki ragam fungsi, kedudukan, dan lingkungan penggunaannya. Jika kita lihat dari segi kesatuan dasarnya, bahasa Indonesia terdiri atas ragam lisan, yaitu bunyi bahasa seperti ada tekanan dan intonasi. Selain lisan, juga ada ragam tulis, yaitu dari segi huruf, tanda baca, dan lambang-lambang lainnya. Baik ragam lisan maupun tulisan memiliki bentuk baku dan tidak baku. Jadi sama ya, antara tulisan maupun lisan juga memiliki bentuk baku dan tidak baku. Bentuk baku adalah ragam bahasa Indonesia yang dipakai untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu, yaitu bisa fungsi pemersatu, fungsi penanda kepribadian, fungsi penambah wibawa, dan fungsi sebagai kerangka acuan. Bentuk baku dalam pemakaiannya ditandai dengan penggunaan pilihan kata yang cermat, tepat, efisien, serta sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang tata bahasa, peristilahan, dan ejaan sebagai cara komunikasi. Bentuk baku ini digunakan dalam komunikasi resmi. Salah satunya adalah surat menyurat resmi. Jadi, kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, kata baku merupakan kata yang sudah benar, sesuai, ataupun aturan ejaannya dalam bahasa Indonesia. Pada umumnya, bahasa baku ini digunakan dalam bahasa tulis maupun lisan yang formal dan resmi. Jadi untuk kata baku digunakan untuk yang formal dan resmi. Untuk mengetahui beragam kata baku, kita bisa mengeceknya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku tidak akan bisa ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dalam penggunaannya, kata tidak baku sering digunakan dalam istilah sehari-hari karena cenderung lebih efisien, lebih fleksibel, lebih mudah untuk kita gunakan kepada teman sebaya kita, sehingga biasanya umum digunakan dalam bahasa lisan maupun tulisan yang tidak formal. Berikut adalah ciri kata baku. Ciri kata baku yang pertama adalah tidak terkontaminasi atau rancu. Yang kedua, tanpa pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, bentuk tetap dan tidak berubah-ubah. Jadi untuk kata baku katanya tidak akan berubah-ubah, memiliki bentuk tetap. Kemudian menggunakan imbuhan secara tersurat atau eksplisit. Digunakan dalam acara resmi atau formal dan tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, cirinya adalah tidak menggunakan majas pleonasme atau menambahkan keterangan tambahan yang tidak diperlukan, dan juga memiliki arti yang jelas atau tidak rancu. Sedangkan untuk ciri kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi untuk kata yang tidak baku biasanya kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, bisa dengan teman sekelas ataupun dengan teman sebaya.
gitu ya. Kemudian ciri kata tidak baku adalah sudah bercampur dengan bahasa asing atau bahasa daerah, ada bahasa campuran di situ. Kemudian bentuk kata yang berubah-ubah, jadi katanya tidak masih sama, banyak jenis kata-kata yang lain, bentuk katanya juga sering berubah-ubah. Kemudian ciri kata tidak baku yang lain adalah memiliki makna yang sama dengan kata baku, namun dengan pengucapan yang berbeda. Biasanya berbeda juga bisa dari intonasi atau penyebutannya. Berikut adalah contoh kalimat menggunakan kata baku dan tidak baku. Pertama, contoh kalimat dengan kata baku. Yang pertama adalah saya mohon izin karena tidak dapat menghadiri rapat. Kata izin di situ merupakan kata baku ya. Kemudian yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain adalah perbuatan yang mulia. Di dalam kata kedua, kata perbuatan itu merupakan kata baku. Kata perbuatan tidak akan berubah-ubah dan tetap. Kemudian contoh yang ketiga adalah meskipun hanya sekedar memberi saran, penyampaiannya perlu diperhatikan. Untuk yang contoh ketiga, di situ ada kata sekedar, itu merupakan kata baku. Kemudian yang keempat, misalnya karir yang dipilih memang tidak sesuai dengan jurusan kuliah, namun hal itu bukan masalah besar selama bisa memberikan kontribusi. Di sini contoh kalimat dengan kata bakunya adalah karir ya. Kemudian yang kelima, apotek terlengkap di kota ini menyediakan jenis obat-obatan generik hingga obat-obatan langka. Jadi kata apotek juga merupakan kata baku. Berikut kemudian adalah contoh kalimat dengan kata tidak baku. Yang pertama, aku sangat enggak suka dengan sikapnya akhir-akhir ini. Kata enggak di situ merupakan kata tidak baku. Kemudian yang kedua, sekarang harga cabai terus naik. Kata cabai juga merupakan kata yang tidak baku. Kemudian tiga, belum apa-apa kok udah nyerah, masa nggak malu sama diri sendiri. Nah di situ di contoh nomor 3 banyak banget kata yang tidak baku seperti belum. Harusnya menggunakan o pecah, di sini tertulis menggunakan o ya kan. Maka itu menjadi kata tidak baku. Juga ada kata kok udah nyerah, itu juga bukan kata baku. Kemudian enggak ama, itu juga bukan kata baku. Ya, kemudian 4, ibu nyuruh beli sayuran di pasar. Nyuruh merupakan kata yang tidak baku. Nomor 5, hakikat orang hidup sebenarnya apa sih? Nah, di situ juga bukan kata baku ya. Berikut adalah daftar kata baku dan tidak baku. Contohnya pertama dari abjad menjadi abjad. Kemudian juga ada apotek menjadi apotik. Ya, kemudian juga banyak contohnya di sini ada beberapa. Saya kasih sekitar 100 contoh daftar kata baku dan tidak baku. Misal yang lain nih ada mantra menjadi mantera, ya kan? Kata bakunya mantra, tidak baku menjadi mantera. Maaf menjadi maaf, tidak ada tanda petik ya, seharusnya dalam kata baku. Sah menjadi syah, begitu ya. Kemudian ada wujud menjadi wujud, begitu. Berikut adalah daftar kata baku dan tidak baku. Sekarang untuk lembar tugas, di sini ada tugas. Gantilah kalimat-kalimat berikut dengan ungkapan yang lebih santun dan baku. Yang pertama, Bu, minggu ini ada ulangan gak? Nah, gantilah kalimat berikut menjadi kata yang baku. Nomor 2, Pak Guru, tugasnya udah dinilai belum? Itu juga diganti menjadi kata yang lebih baku. 3, Bu Guru, Bu, ini beneran kalau tugasnya telat nilainya dikurangin. Nomor 4, Pak Agus, sorry, ini PR-nya dikerjain semuanya. 5, Bu,
yang nomor 1 dikerjain di buku. Jadi gantilah kalimat-kalimat yang tadi, ada 5 kalimat di sini, dengan ungkapan yang lebih santun dan baku. Sekian dulu pelajaran bahasa Indonesia pada kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.